Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pengenalan PLC TwinCAT versi 2. Yang mana pada sesi ini saya akan membahas sebuah perintah yang dinamakan force dan write. Apakah itu? Ceritanya begini. Setelah kita bisa login atau online di sebuah program seperti yang teman-teman lihat sekarang ini, pastinya kita perlu untuk memastikan bahwa program atau logika yang telah kita buat berfungsi atau berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan atau yang kita inginkan sebelum kita sambung ke hardware sungguhan atau visualisasi dan sebagainya. Akan tetapi, bagaimana bisa kita mencoba memasukkan nilai ke dalam variabel-variabel yang seharusnya mendapat input dari luar, misalnya dari hardware sungguhan yang berupa tombol atau sensor dan sebagainya, atau dari visualisasi dengan kondisi belum tersambung ke perangkat tersebut. Gimana caranya? Misalnya tombol on ini, itu belum saya sambung di visualisasi atau di hardware beneran berupa tombol. Itu gimana caranya kita bisa mencobanya? Nah, itulah kenapa fungsi force dan write value ini diciptakan. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung aja. Keburu gelap. Sekarang kita sudah online di program lampu, ya. Ini kondisinya online dan run seperti teman-teman lihat sebelah bawah run, ya. Oke. Nah, untuk forcing, menu forcingnya kita bisa masuk ke online. Kemudian di sini ada write values, force values, release force atau write atau force dialog. Apa ini fungsinya masing-masing? Nah, langsung aja saya kasih contoh, nggak perlu saya jelaskan. Nah, caranya seperti ini. Saya ingin meng-on-kan tombol on ini atau mengubah nilai yang sekarang ini false menjadi true alias nyala, ya. Double klik di sini. Ini cara pertama. Di sini akan muncul true. Nah, ini belum true beneran. Ini baru disiapkan untuk menjadi true. Nah, untuk menjadikan ini true beneran, caranya gimana? Kita klik write values atau force values. Nah, seperti ini. Sekarang kita klik. Nah, ini nyala kan? On nyala. Ya. Ini kita write on nyala, warnanya biru seperti teman lihat, dan hasilnya di sini nyala. Pastinya seperti itu. Oke. Tapi yang kita bicarakan adalah konsennya adalah di variabel on ini. Ya. Ini kan seolah kayak kita tombol. Sekarang kondisinya adalah true. Oke. Kemudian untuk mematikannya gimana? Double klik lagi di sini akan muncul false. Jadi kalau semisal kita force atau kita write, itu nanti akan menjadi false. Oke, kita coba lagi pakai write values. Tek. Nah, ini on-nya kan jadi mati. Ya, ini pasti masih nyala karena logikanya seperti ini. Nah, misalnya kita pengen mematikan nyala ini, kita lakukan hal yang sama. Klik-klik, double klik. Ini muncul true. Ini kalau kita teruskan double klik, bisa seperti ini, false juga. Tapi kan konyol. Ini sudah false, kita false kan. Tapi kedepannya fungsi-fungsi seperti ini di program yang lebih kompleks itu akan lebih berguna lagi. Ya, di sini saya hanya menjelaskan yang sederhana dulu saja mengenai program lampu yang telah kita buat. Ya, ini program yang sangat-sangat sederhana. Oke, double klik lagi, mati. Oke, double klik, true. Oke, saya ingin mematikan nyala ini dengan memencet tombol off. Online, write values. Ini off-nya nyala, nyalanya mati, ya. Oke, kalau pengen merilis atau menulis nilai false ini ke dalam variabel off, lagi write values. Oke, cukup jelas kan? Ya. Kemudian apa sih bedanya antara write value sama force values? Bedanya adalah write values itu cuma berlaku sekali, ya, sekali tulis. Tapi kalau force values itu berlaku terus sampai kita yang namanya release false, ya. Kalau dengan kondisi yang seperti ini sih tidak terlalu kelihatan bedanya. Seperti ini tuh maksudnya gimana? Yang tidak terhubung dengan hardware beneran atau visualisasi beneran itu tidak terlalu kelihatan. Tapi nanti ketika kita memakai hardware yang sungguhan akan terlihat. Nah, seperti apa sih terlihatnya? Gini,
Misalnya ini saya true. Ini tombol on ini, variabel on ini, anggap saja kita sudah sambungkan ke tombol beneran yang berupa hardware. Dan tombolnya dalam kondisi tidak dipencet, alias false, tidak ada sinyal masuk. Oke. Cuman kita bisa aja memforce nilai yang seharusnya yang dalam aslinya itu off menjadi on atau true dengan bantuan forcing. Oke. Ini kalau kita write deng, ini kan langsung jadi on ya, nyala, true. Cuman kalau ini nanti tersambung di tombol beneran, karena write values ini cuma berlaku sekali saja dan tidak dipertahankan, itu nanti setelah di write ya dia nggak akan ngefek karena cuma sekali tok, tek, satu pulsa gitu, tek. Terus dia akan balik ke nilai aslinya, akan false lagi, nggak seperti ini. Ya, beda sama kalau force value. Ya. Kita matikan dulu. Kalau force value, kita force deng, gini, dia akan tetap bertahan di true. Dia akan terus bertahan, nggak kayak write cuma sekali deng. Ketika sekali diklik ya seolah-olah kayak nggak ngefek. Kalau semisal on ini tersambung. Tapi kalau untuk force lain, force dia akan bertahan terus walaupun tombol aslinya di hardware aktualnya itu nggak kita pencet. Dia tetap bertahan on sampai ke kita release force. Ketika kita release, kalau kondisi tombol aktualnya itu mati ya dia langsung mati, nggak seperti ini on kayak gini. Ini kan belum di tombol, belum disambung. Ya, tidak terpengaruh oleh inputan dari luar. Itulah kenapa ini di sini nyala. Tapi kalau misal kita sambung beneran ya dia akan kembali. Setelah kita release false, dia akan kembali ke nilai aktualnya. Bedanya itu. Jadi kalau misal variabel on ini kita sambung ke hardware beneran, kalau kita write values itu seolah kayak nggak ngefek gitu, nggak kelihatan mata, cuma sekali doang, langsung balik ke nilai aktualnya. Tapi kalau kita force kan akan tertahan terus. Nanti ya di sesi-sesi kedepannya kita akan sering juga menggunakan force atau write values. Oke? Semoga cukup jelas. Ya. Kemudian ada satu lagi. Ini saya matikan dulu aja. Satu lagi yang dinamakan yaitu write atau force dialog. Ini. Oke, kita klik. Ini nggak akan ada apa-apanya. Cuma ada watchlist sama force list. Bedanya apa? Ya, langsung aja. Kalau misal kita tadi double klik ini ya. Langsung kita buka write force dialog. Nah, di sini akan muncul main on. Main itu adalah POU ini. Kemudian on adalah variabel yang di dalam POU ini. Penulisannya main.on. Adalah variabel on di dalam POU yang bernama main. Nah, ini nilai yang sudah disiapkan true ya. Di sini juga kelihatan sama aja sih ya. Kemudian coba kita force value-nya yang di sini. Kita bisa lebih dari satu juga bisa ya. Nah, tapi ini ditutup dulu misalnya kayak gini. Nah, seperti ini. Kita buka. Dia akan muncul 2 ya. Seperti ini. Oke. Dan misalnya kita klik banyak variabel juga akan muncul di sini semuanya. Nah, cuman saya pengen satu variabel saja untuk saat ini. Nah, write force dialog. Nah, seperti ini. Di force list kosong karena belum di force. Nah, ini yang baru disiapkan. Sekarang coba saya force. Force values. Nyala ya, seperti ini. Langsung kita buka lagi. Di sini udah nggak ada. Adanya di sini. Karena ini nilai yang sudah di force. Variabel yang sudah di force. Misalnya tadi variabelnya 5 gitu, kita force bareng bisa. Ya, nanti akan muncul di sini 5 juga. Nah, enak kan? Oke. Saya kira sih sudah cukup jelas ya sejauh ini. Nanti bisa teman-teman coba sendiri. Nah, kalau penasaran, ada rasa penasarannya atau kok kayak kurang mantep ya? Ya emang kurang mantep, yang namanya belum nyoba sendiri itu ya pasti nggak mantep kalau saya. Nah, oke. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di performahardika.com.
Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Sekian dan terima saja.